Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Dzul arsy rafi'un darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taslul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah pada bab Tashihil Aqidah, masih kelanjutan bab tentang meluruskan akidah, yaitu hadis yang nanti akan kita baca berbunyi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi ini ada hamba-hambaku yang menjadi mukmin kepadaku dan ada pula yang kafir. Sehingga pada judul ini saya beri tema tentang hujan dan tauhid, ya. Ada apa hubungan antara hujan dengan tauhid? Nanti akan kita kaji bersama insyaallah. Hadisnya berbunyi seperti ini, ya, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kami salat subuh di Hudaybiyah pada suatu malam sehabis turun hujan. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Maka selesai sholat beliau menghadapkan wajahnya kepada orang banyak. Faqala, beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, maka orang-orang menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, beliau lalu bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allah berfirman, di pagi ini ada hamba-hambaku yang menjadi mukmin kepadaku dan ada pula yang kafir. Fa amma man qala, maka adapun orang yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmatnya, nikmatnya. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi, maka dialah orang yang beriman kepadaku dan kafir ataupun ingkar kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, dan adapun orang yang berkata binau'i kadza wa kadza, hujan turun disebabkan bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukabi, maka orang itulah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang, ya. Hadis muttafaqun alaih yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Jamaah sekalian rahimakumullah, ini hadis yang mulia ya, yang sahih, yang menjadi penguat kepada kita semuanya tentang masalah akidah. Yang hadis tersebut adalah merupakan, sebagian ulama menyebutkannya, itu adalah salah satu di antara sababun nuzul, latar belakang historis turunnya ayat-ayat yang ada di surat ini ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang ya. Ini di surat Al-Waqi'ah. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang mulia. Fi kitabim maknun, pada kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz. Tanzilu mir rabbil alamin, yang turun dari zat Rabbul Alamin ya. Jadi ini mohon maaf ya, ada yang ini terlewat ya, mohon maaf. La yamassuhu ilal mutahharun ya. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Tanzilun mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun, maka apakah kamu menganggap remeh Al-Qur'an ini? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rangkaian satu paragraf ya, ayat 75 sampai 82 di surat Al-Waqi'ah ini, yang mana latar belakang turunnya di antara riwayat adalah sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi ya. Jadi hadisnya seperti itu, kemudian diperkuat dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di sini ya, terutama pada ayat ke-75 dan ayat 82-nya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum ya. Kata-kata atau huruf la di sini adalah tambahan ya, bukan berarti tidak, tapi la yang berarti tambahan. Fala uqsimu adalah maka aku bersumpah. Jadi la-nya tidak dibaca. Nah, kemudian wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki kalian, mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah, menisbatkan rezeki yang telah kalian dapatkan bukan Allah sebagai raziknya, tetapi dinisbatkan kepada nujum ya, kepada bintang-bintang itu. Di sela-sela ini ya ada ayat yang menjadi polemik ya, ataupun khilafiyah di antara kaum muslimin dalam hal pemahamannya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu ilal mutahharun. Di sini sebagian ulama al-mutahharun adalah para malaikat ya, tetapi sebagian mengartikan al-mutahharun adalah orang-orang yang disucikan. Nah, sedangkan itu maksudnya apakah Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz ataukah mushaf. Jadi yang perbedaan di sinilah mengandung implikasi perbedaan dalam hal hukum menyentuh mushaf Al-Qur'an dalam keadaan hadas kecil. Nah, itu ada perbedaannya. Ya, lebih amannya kita berhati-hati ya, tidak menyentuh kecuali dengan bersih dari dua hadas kecil ataupun besar, kecuali Al-Qur'an yang ada di aplikasi HP dan Al-Qur'an terjemah ya, misalnya, atau kitab tafsir yang ada dispensasinya ya, khususnya bagi ibu-ibu yang sedang udzur. Nah, ketika dia masih ingin berdekatan dengan Al-Qur'an, maka sebagian ulama masih membolehkan membaca, menyentuh, tapi dari aplikasi HP, karena HP ini bukan mushaf murni, hanya sekedar aplikasi ya. Jadi itu rukhsahnya ataupun jalan keluar dari persoalan libur yang dialami oleh ibu-ibu yang masih produktif. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau
menyampaikan beberapa pendapat para ulama. Di antaranya disampaikan dari Imam Mujahid mengatakan pula bahwa yang dimaksud dengan mawaqi'in nujum ialah tempat beredarnya bintang-bintang di langit. Dikatakan bahwa mawaqi' ialah tempat terbitnya bintang-bintang. Hal yang sama dikatakan oleh Qatadah, Al-Hasan, dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Diriwayatkan dari Qatadah bahwa makna yang dimaksud ialah tempat beredarnya bintang-bintang. Diriwayatkan pula oleh dari Al-Hasan bahwa makna yang dimaksud ialah berhamburannya bintang-bintang kelak di hari kiamat. Ad-Dhahhak telah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya fala uqsimu bimawaqi'in nujum tadi, yakni bintang-bintang yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah apabila mereka diberi hujan maka mereka mengatakan kami diberi hujan oleh bintang ini dan itu. Jadi inilah kaitannya dengan pembahasan kita ya. Salah satunya yang relevan adalah pendapat dari Al-Dhahhak ini. Karena ada tradisi pada zaman jahiliyah, keyakinan-keyakinan yang harus diluruskan, bahwasanya menisbatkan nasib kepada makhluk, inilah salah satu bentuk kesyirikan yang harus kita waspadai. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa telah diriwayatkan dari Al-Haisam Ibnu Adi bahwa menurut dialek kabilah Asad Syainu'ah, bila disebutkan rozako fulanun artinya si fulan bersyukur. Sedangkan Imam Ahmad menyampaikan sebuah riwayat yang mana sampainya diceritakan oleh Ali dan nyambungnya kepada Rasulullah SAW tentang tafsir wa taj'aluna rizqakum wa taj'aluna rizqakum. Yaqulu, beliau bersabda, yaitu syukrakum wa taj'aluna, kalian menjadikan rizki kalian adalah menjadikan syukur kalian, membalas rizki tersebut ya dengan syukur. Annakum tukadzibun yaqulu taquluna, kalian mengatakan mutirna binawi kadza wa kadza binazmi kadza wa kadza. Jadi pada saat kalian mendapatkan rizki berupa hujan, maka kalian mengatakan kami telah diberi hujan oleh bintang anu dan oleh bintang itu ya. Inilah yang menguatkan dari hadis yang sudah kita baca, ada ayatnya dan juga ada tafsir dari Rasulullah SAW yang saling memperkuat ya. Jadi ini sama dengan yang tadi, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, dan salah satu doa yang dianjurkan pada saat kita turun hujan ini, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, mudah-mudahan ya, ini adalah merupakan hujan yang memberi manfaat, bukan hujan yang mengandung madarat ya. Karena ada sebagian hujan yang akhir-akhir ini banyak diunggah oleh media sosial atau berita-berita ya, Allah alam sejauh mana kebenarannya. Ada badai di beberapa tempat, hujan lebat yang menjadikan banjir luar biasa, ada mobil-mobil hanyut, gedung-gedung hancur dan lain-lain. Ini hujan yang mengandung peringatan keras kepada manusia. Imam Bukhari rahimahullah yang beliau wafat pada tahun 256 Hijriah berkata dalam kitab sahihnya dari Imam Qatadah berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hal ya. Ada 3 fungsi bintang-bintang. Yang pertama sebagai penghias langit. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Kami telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu, yaitu bintang itu ya. Bintang seperti halnya lampu yang bisa menghiasi langit menjadi indah. Yang kedua adalah sebagai pelempar syaitan. Wa ja'alnahu rujuman lisyayatin ya. Kami jadikannya sebagai pelempar
setan. Pada zaman dahulu, setan ini biasa mencuri berita dari langit, terus diinformasikan kepada kawan-kawannya dari para dukun ataupun tukang ramal itu. Setannya mencuri berita, kemudian diinformasikan kepada para dukun, dukun menyebarkan berita kepada para penghambanya, para loyalisnya yang memberikan bayaran kepada dukun ini. Nah, dukun ini memberi imbalan kepada setan, kepada jin dengan tumbal ataupun imbalan-imbalan yang mereka sukai. Tidak ada bantuan sekarang ini ya, tidak ada bantuan sekecil apapun yang diberikan oleh jin atau setan kepada para penghambanya kecuali harus ada kompensasinya, mulai dari yang kecil sampai yang berat. Yang kecil seperti minyak khas ya, minyak wangi-wangiannya khas ya, ataupun telur ayam, ataupun ayamnya sendiri, ataupun kambing atau kerbau, ataupun yang berat ya tumbal manusia. Ya, inilah penghamba-penghamba setan yang kasihan ya, mereka adalah telah melakukan kesyirikan. Kerjasamanya dengan setan ini. Yang ketiga, sebagai tanda bagi orang untuk mengenal arah. Nah, poin kita di tiga ini ya. Poin yang ketiga ini pembahasannya sebagai tanda bagi orang yang mengenal arah. Ini fungsi yang sebenarnya jangan sampai disalahgunakan. Maka barang siapa menafsirkan selain dari itu, ia telah salah dan menyia-nyiakan bagiannya dan memaksakan diri dalam sesuatu yang ia tidak mengetahuinya. Jadi dia sok tahu, telah melakukan sesuatu tanpa ilmu, mendustakan atas nama Allah ataupun Rasulnya. Ini disebutkan di kitab Fathul Bari. Fathul Bari adalah karangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah dari kitab Sahih Bukhari yang terlengkap, yang terbagus, paling lengkap dalam hal keterangan hadis ataupun khilafiyah ulama, itu adalah kitab Fathul Bari. Jadi inilah tiga fungsi yang ada pada bintang-bintang. Kalau ada penyimpangan tambahan fungsi yang keempat menafsirkan, maka poin yang tambahan ini adalah merupakan sesuatu yang dipaksakan, tidak ada dasarnya dan hanya karangan manusia saja ya. Baik teman sekalian, berikutnya mari kita fahami ya, perlu untuk kita bedakan ya. Sama-sama ilmu perbintangan, tetapi berbeda hukumnya antara ilmu astrologi versus ilmu astronomi. Kalau ilmu astrologi itu disebut juga ilmu nujum ataupun horoskop zodiak atau ramalan bintang. Dalam akidah Islam adalah hal yang terlarang dan merupakan dosa besar yang digolongkan ke dalam kategori ilmu sihir dan bentuk kesyirikan. Karena di dalamnya mengajarkan ramalan tentang kejadian yang belum dan akan terjadi, juga pengakuan mengetahui ilmu ghaib yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala, seperti rizki, jodoh, umur, dan lain-lain ya. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui hal yang ghaib kecuali Allah. Bahkan malaikatnya, Rasulnya juga tidak punya ilmu. Jadi ilmu itu adalah termasuk hak rububiyah, hanya Allah saja yang punya hak ya. Dalam hadis dikatakan, man iktabasa ilman minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihar zada ma zada. Barang siapa mengambil ilmu perbintangan, mempelajari ilmu perbintangan astrologi ini, maka ia berarti telah mengambil salah satu cabang sihir. Zada ma zada, akan bertambah dan terus bertambah. Semakin dia alim mempelajari tentang ilmu perbintangan, semakin tambah cabang yang dipelajari dalam ilmu sihirnya.
Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dalam syariat dibedakan antara at-tanjim atau ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir artinya ilmu yang memiliki pemahaman bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh kepada nasib, yaitu berdalil dengan keadaan bintang-bintang terhadap kejadian-kejadian di bumi. Jadi itu ilmu taksir, ilmu takfir pakai fa, itu adalah ilmu astrologi, ini hukumnya haram. Berbeda dengan ilmu tasyir. Tasyir itu adalah memperjalankan, bukan taisir. Kalau taisir adalah mempermudah. Nah, tasyir dari kata-kata sayyara yusayyiru tasyiran, yakni mencari arah kiblat, waktu-waktu sholat, dan mengetahui pergantian musim dengan meneliti kedudukan bintang. Ini disebut ilmu astronomi yang boleh dipelajari. Sehingga ilmu astronomi yang mempelajari hal-hal yang tidak bertentangan dengan ilmu agama, seperti meneliti pergerakan benda langit untuk penanggalan, menandakan masuknya bulan baru atau hilal, mengetahui masuknya waktu sholat, juga penunjuk arah, atau kalau yang populer ru'yatul hilal, ataupun ilmu falak ya, hisab. Nah, yang populer adalah ilmu hisab ini ya, ilmu yang mempelajari tentang perhitungan-perhitungan yang kaitannya dengan waktu masuknya bulan Ramadan, masuknya Syawal, masuknya Dzulhijjah dan lain-lain ya, untuk menentukan waktu-waktu sholat ataupun haji. Maka ilmu astronomi yang seperti ini tidaklah terlarang, bahkan ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan ya. Ilmu keterampilan ini fardu kifayah. Apabila sebagian sudah mempelajari, gugur kewajiban yang lain atas yang lainnya, maksudnya. Apabila tidak ada yang mempelajari, maka menjadi berdosa semuanya ya. Jadi inilah bedanya antara ilmu astrologi dan ilmu astronomi. Ilmu astrologi adalah ilmu takfir, sedangkan ilmu astronomi adalah ilmu tasyir, salah, ilmu tasyir. Kalau taysir memudahkan, kalau tasyir kaitannya dengan perjalanan bintang-bintang untuk mengetahui arah. Kalau dulu belum ada kompas, nah, kalau sekarang kan sudah ada untuk menentukan kiblat. Ini musafir berjalan di tengah padang pasir, tidak ada rambu-rambunya, tidak ada pohon, tidak ada gedung. Nah, bagaimana cara menentukan mereka berjalan dari Irak menuju ke Jazirah Arabia? Nah, itu dengan ini petunjuk arah dengan arah bintang ini ya. Jadi kalau itu untuk sebagai kompas menunjukkan arah boleh ya. Tapi kalau astrologi kaitannya dengan nasib zodiak ya, biasanya anak-anak muda, nah, kalau lahir ya, pada Januari sampai tanggal sekian sampai Februari sekian, maka bintangnya apa gitu ya, mungkin panjenengan masih ingat ya, apa bintangnya dulu. Nah, misalnya Aries, wah, rezekinya lancar, nah, cerdas, nah, terus jodohnya seret. Nah, waduh, ini akhirnya menjadi pesimis ya. Waduh, memang jodoh saya seret, susah nikahnya, rezeki saya juga kadang-kadang lancar, kadang-kadang enggak. Ini akhirnya apa? Menjadi pesimis ya. Orang itu ternodai pikiran-pikirannya dengan ramalan-ramalan ini, yang mana ini diadopsi ya dari sana, dari barat, dan digandrungi atau dipelajari oleh kita ya. Babilonia. Oh iya, asalnya dari sana ya. Iya. Ya itulah ya, madharatnya lebih banyak. Jadi inilah ilmu yang tidak boleh ya dipelajari, astrologi. Ada 3 jenis keyakinan terhadap astrologi dan ketiga jenis tersebut haram hukumnya. Yang pertama, keyakinan bahwa posisi benda langit yang menciptakan segala kejadian yang ada di alam semesta, dan segala kejadian berasal dari pergerakan benda langit.
maka keyakinan seperti ini mengingkari Allah sebagai pencipta. Ini jelas-jelas ya unsur kesyirikannya. Ada tandingan khalik. Nah, khalik yang Rabb kita seharusnya hak rububiyah, hak untuk dari sisi ketuhanan, sifat-sifat Allah Ta'ala saja yang memiliki sifat memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat dan sebagainya. Ini dinisbatkan kepada pergerakan benda langit. Jadi mengingkari Allah sebagai khalik. Jadi hukumnya di sini seperti ateis itu. Yang kedua, keyakinan bahwa posisi benda langit yang ada hanyalah sebagai sebab atau taksir dan tidak menciptakan segala kejadian yang ada. Tetap meyakini bahwa yang menciptakan setiap kejadian hanyalah Allah. Sedangkan posisi benda langit tersebut hanyalah sebab semata. Maka keyakinan seperti ini tetap keliru dan termasuk syirik asghar, syirik kecil. Karena Allah tidak menjadikan benda langit tersebut sebagai sebab. Nah, jadi memang masih lebih lumayan, tapi tetap harus diwaspadai ya. Sedangkan poin yang ketiga, jenis yang ketiga, posisi benda langit sebagai petunjuk untuk peristiwa masa akan datang. Keyakinan semacam ini berarti pengakuan atas ilmu gaib yang termasuk perdukunan dan sihir. Jadi tadi ya, ilmu-ilmu zodiak tadi masuk ke poin yang ketiga ini. Meramal nasib seseorang yang belum terjadi, itu sesuatu yang sok tahu dengan ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun di dunia mengetahui hal yang belum terjadi kecuali atas wahyu dari Allah. Rasulullah SAW ketika tidak ada wahyu yang disampaikan kepada beliau, tidak bisa mengetahui. Ketika ada dua orang yang bertengkar, berbeda pendapat, yang satu dia itu salah tapi hujah argumennya bagus, yang satu benar tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa berargumen. Nah, sementara Rasulullah akhirnya memutuskan yang berhujah bagus, beralasan bagus itu sebagai yang benar. Nah, itu bisa jadi ya. Maka orang-orang yang melakukan argumentasi pembelaan yang salah itu balasannya adalah neraka. Baik, jadi inilah poin-poin yang ada pada jenis keyakinan terhadap astrologi yang mungkin bisa kita nisbatkan ya kepada kalimat-kalimat lainnya yang sudah kita singgung, beberapa kalimat-kalimat yang kemarin ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi ada syirik asghar dan ada syirik akbar. Kalau yang pertama ini syirik akbar, kalau yang kedua syirik asghar. Ya misalnya kepada dokter lah ya. Jadi kalau kepada dokter ini kita serahkan nasib kesembuhan pasien, wah ini bahaya ya. Jadi mengingkari penyembuh adalah Allah. Tapi kalau kita nisbatkan bahwasanya dokter ini sebagai sebab semata, nah, maka ini juga hati-hati, bisa jadi termasuk syirik asghar. Dulu pernah, mohon maaf, ada kisah ya, sejauh mana kesohihannya Allah alam ya, tapi ini sebagai wacana saja ya. Ada saat itu seseorang yang sakit agak parah ya. Dia berobat ke dokter muslim, nggak sembuh. Kemudian ada tabib dokter yang kedua, nggak sembuh, muslim. Yang ketiga masih muslim, dia belum sembuh. Tapi dia yang keempat itu berobat ke dokter Nasrani. Loh, kok akhirnya sembuh gitu ya. Maka ini kan menjadi galau ya orang ini, muslim ya dia. Bagaimana? Dokter muslim kok malah nggak sembuh, nah, dokter yang Nasrani kok malah sembuh. Maka ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, beliau mendapatkan ilham ataupun wahyu dari Allah Ta'ala, dan ya ada dialog lah kepada penyakit yang ada di pihak pasien ya. Bagaimana kejadiannya itu? Maka si marot atau penyakit ini menyampaikan bahwasanya ketika aku berada pada tubuh pasien itu ada waktunya, ada masanya ya.
Ya semacam kontrak lah ya, nilai kontrak waktu gitu. Pada saat dia ini berobat ke dokter muslim, kontrakku belum habis. Jadi aku masih berada pada dirinya. Nah, pada saat dia berobat ke dokter Nasrani, memang kontrakku habis sehingga aku harus pergi meninggalkan dia dan dia akhirnya sembuh. Jadi bukan disebabkan dokter yang Nasrani itu, tapi karena memang Allah menyuruhku untuk pergi darinya sehingga aku menjadi meninggalkan orang ini dan dia menjadi sehat ya. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih ilustrasinya ya. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah saja yang memberikan kesembuhan. Bisa sembuh dengan medis, dengan obat-obatan secara murni ataupun kimia, ataupun bisa dengan herbal, ataupun juga dengan terapi yang lainnya. Itu semuanya hanya sekedar ikhtiar ya. Yang paling utama adalah Allah Ta'ala sebagai penyembuhnya. Baik, ini pada zaman jahiliyah ya. Ini sekedar untuk pembanding ya. Dulu pada zaman jahiliyah itu ada orang-orang yang mengatakan min husni toliq hasola kada, karena kebaikan bintang yang muncul sehingga terjadilah seperti ini. Nah, at-toliq itu an-najmu toliq fis sama, yaitu bintang yang muncul di langit. Wa kana nasu fil jahiliyah yadhunnuna ta'thira hadhihi nujum fil hawadits allati tahdutsu fil ardi. Orang-orang jahiliyah dulu menyangka pengaruh bintang-bintang ini pada kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Fakanu yansibunal hawadits ila nujum, mereka menisbatkan, mengkaitkan antara peristiwa dengan kejadian bintang-bintang ini. Wa qad tawatharan nasu anhum hadhil aqidatil fasidah. Orang-orang mewarisi akidah yang sesat ini, fasaru yaquluna mithla hadhil kalimat. Mereka mengatakan seperti kalimat ini. Wa katsir minan nas yaquluha, dan banyak orang mengatakan wa huwa la yadri makna, padahal dia tidak faham artinya apa. Ja'a fi fatawa al-lajnah daimah, ada salah satu ini MUI-nya Saudi yang memberikan fatwa yuhramu isti'malu ibaratai, ada dua kalimat yang tidak boleh diungkapkan, min husni toliq, ini karena kebaikan bintang tertentu, wa min su'il khaliq toliq, kebalikannya, ini keburukan dari bintang tertentu. Li'anna fihima nisbatut ta'thir fil hawadits al-kauniyah hasanan aw su'an ilal mataliq, karena di dalam dua kalimat ini menisbatkan pengaruh kejadian peristiwa alam baik atau buruknya kepada bintang-bintang yang muncul. Wa hiya la tamliku min dzalika syai', padahal bintang-bintang itu tidak punya hak sesuatu pun dari nasib. Walaysat sababan fi su'ud au nuhus, tidak menjadi sebab baik itu kemuliaan ataupun kehinaan. Qala Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalq wal amr, hanya milik Allah Ta'ala penciptaan dan segala urusan. Al-A'raf 54. Kemudian fa in kana al-qa'il ya'taqidu anna hadhil matali' fa'ilatan, apabila orang yang mengatakan meyakini bahwa bintang-bintang itu adalah fa'ilatan binafsiha, melakukannya dengan sendirinya min dunillahi ta'ala, selain Allah, fahuwa syirku akbar, maka itu adalah syirik besar. Nah, seperti tadi astrologi yang meyakini ya selain Allah punya kehendak. Wa in kana ya'taqidu annal umur kullaha biyadillahi wahdahu, kalau dia punya keyakinan urusan itu milik Allah saja, walakin talaffadha bidzalika faqat, tetapi dia hanya mengungkapkan sekedar seperti itu, fahuwa min syirkil alfat, maka itu syirik kecil, syirik kalimat-kalimat alladzi yunafi kamal tauhid al-wajib, yang bisa meniadakan, mengikis tauhid yang sebenarnya. Nah, jadi dalilnya ini ya, dari hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la adwa wala hamata wala nau'a wala safar, tidak ada yang penyakit menular yang membahayakan, dan juga tidak ada serangga, tidak ada bintang, tidak ada bulan Safar. Jadi pada zaman jahiliyah yang dianggap sial dulu tidak seperti kita ya. Kita kemarin sudah membahas yang dianggap sial bulan Muharram. Nah,
yang disebut bulan Syuro itu ya. Kalau orang jahiliyah itu bulan Safar yang dianggap sial. Nah, itu tidak ada semuanya. Tidak ada makhluk-makhluk yang menjadi sebab nasib semua manusia. Semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan hadis yang sudah kita baca di depan tadi ya. Baik, teman sekalian, berikutnya adalah saya sebutkan tentang hikmah Allah menurunkan hujan melalui kumpulan awan. Banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita baca untuk renungan kita semuanya. Hikmah yang sangat banyak dari turunnya hujan. Di antaranya surat Al-Waqiah 68 sampai 69, afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkannya ataukah kamikah yang menurunkannya? Masya Allah ya. Jadi tanpa kita sadari hikmah hujan ini luar biasa ya. Itu nikmat yang besar yang diberikan Allah Ta'ala secara gratis kepada kita. Dulu pernah kejadian kemarau agak panjang ya, sehingga kering, terutama di Malang Raya ini. Dan waktu itu Jasa Tirta membuat ya semacam proyek untuk mengambil, menyedot air dari sana, bendungan Lahore atau Karangkate sana, disedot, kemudian dihujankan, disedot, diturunkan hujan di daerah mana yang membutuhkan. Satu kali proyek itu miliaran nilainya, Insya Allah ya. Jadi membutuhkan anggaran besar untuk satu kali hujan saja. Nah, ini Allah Ta'ala menurunkan gratis kepada kita. Nah, tapi kadang-kadang banyak orang yang misuh-misuh karena hujan ya, karena dia nggak bawa mantel waktu naik motor. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi nggak boleh kalau kita mencaci, mencela hujan. Kalau kita mencela hujan berarti kita mencela kepada yang menurunkan hujan itu. Sama dengan yang kemarin kita mencaci atau mencela kaitannya dengan waktu, masa. Nah, kemudian ada lagi hadis lain, la tasubur rih, jangan kita mencela angin. Nah, Masya Allah ya, angin yang mungkin anginnya besar, puting beliung, wah, menjadikan atap-atap rumah hilang, atap masjid sebagian hilang. Nah, ini tidak boleh kita cela. Tidak ada satupun angin yang berembus kecuali dengan izin Allah, dengan perintah dari Allah. Oh, zaman dulu saja angin ini bisa menjadi kendaraannya Nabi Sulaiman. Nah, saat Nabi Sulaiman sibuk dengan kuda-kudanya karena akhirnya lalai dari sholat ya, sholat berjamaah, maka kuda-kudanya disembelih supaya tidak menyibukkan. Nah, justru dengan itulah Allah mengganti kendaraan Nabi Sulaiman, bukan kuda lagi tapi angin. Kendaraannya bukan kendaraan binatang, tapi malah angin, bisa pergi kemana-mana naik angin ini dengan izin Allah ya. Jadi angin yang berfungsi semuanya adalah atas izin Allah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan yang banyak tercurah. Jadi ada kata-kata al-mu'sirat, itu diartikan awan, bahasa mudahnya ya, yang kalau kita teliti lagi ya dalam bahasa yang agak balaghah, sisi balaghahnya. Jadi al-mu'sirat itu adalah semacam juser, alat untuk meremas ya, ataupun memeras. Jadi kalau bahasa Arab jus itu asir ya, alat untuk memerasnya al-mu'sir ini. Nah, jadi seolah-olah awan itu mengandung air yang pada saat hujan itu memeras, sehingga turunlah air tadi ya, awannya menjadi hilang. Nah, itulah al-mu'sirat ya, bahasa yang sangat detail sekali yang disampaikan Allah Ta'ala untuk memberikan ilustrasi yang begitu indah kepada kita. Kemudian surat An-Nur ayat yang ke-43, fataral wadqa yakhruju min khilali, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, yaitu dari celah-celah awan ya. Masya Allah ya. Pada saat kita naik pesawat nggak ada hujan ya. Ya karena awannya berada di bawah pesawat. Nah, kalau di atas pesawat, nah ini agak risiko ya. Jadi
awannya justru berada di bawah pesawat yang kita tumpangi itu. Itu adalah Masya Allah luar biasa keindahan alam yang atas izin Allah Ta'ala ya, harus semakin menundukkan kita. Jadi merupakan tanda kekuasaan Allah, kesendiriannya dalam menguasai dan mengatur alam semesta. Allah menurunkan hujan pada tanah yang tandus, yang tidak tumbuh tanaman, sehingga pada tanah tersebut tumbuhlah tanaman yang indah untuk dipandang. Allah Ta'ala mengatakan yang demikian dalam firman-Nya, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Fussilat 39. Jadi itulah hujan yang Allah turunkan untuk menghidupkan tanah yang mati, sebagaimana pada daerah yang kering dan jarang sekali dijumpai air. Tatkala hujan itu turun, datanglah keberkahan dengan mekarnya kembali berbagai tanaman dan pohon jati atau pohon yang lainnya kembali hidup setelah sebelumnya kering tanpa daun. Sungguh ini adalah suatu kenikmatan yang amat besar ya. Di ayat ini ada ilustrasi bahwasanya ketika Allah menurunkan hujan, seolah-olah ini adalah pada saat nanti hari kebangkitan. Nah, memang ada kemiripan ya. Jadi ketika manusia pada tiupan sangkakala yang kedua, itulah dibangkitkan. Nah, cara kebangkitan manusia itu adalah dari masing-masing kita. Manusia ini tulang ekornya nggak hilang, Mbak ya. Jadi ada satu anggota tubuh kita yang tidak hancur, tulang ekor ini masih ada sampai kapanpun kita sampai kiamat nanti masih ada. Jadi dari tulang ekor itulah Allah Ta'ala nanti menurunkan semacam embun hujan rintik-rintik dari langit, yang ketika tetesan rintikan hujan embun ini dari langit tersebut turun dan menimpa pada tulang ekor itu, maka kita seperti sayuran yang tumbuh di musim hujan, menghijau, muncul ya. Kita muncul, kepalanya muncul, badannya muncul, kakinya muncul. Nah, setelah utuh, semua kita dalam keadaan tidak pakai baju ya, tidak pakai pakaian, dalam keadaan yang laki-laki belum dikhitan, tidak ada yang pakai sandal, tidak ada yang pakai alas. Nah, semuanya saat itu bangkit dan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu di Syam sana. Nah, Syam ini adalah ya hari atau tempat mahsyar dan mansyar, tempat kumpulnya pada saat kita menjelang hari kiamat. Ada jilatan api dari langit itu mengumpulkan orang-orang masih tersisa itu nanti di Syam sana, dan kita pun nanti dibangkitkan juga di sana. Jadi memang Syam ini luar biasa, fenomenal, dan merupakan bumi Ardullah Al-Muqaddasah, bumi Allah yang sangat dimuliakan ataupun disucikan. Kita sebutkan 5 faedah yang kaitannya dengan hujan ya, supaya kita lebih bersyukur. Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah, menyebutkan 5 faedah terkait dengan hujan. Al-faidatul ula, faedah pertama, min thimari nuzulil ghaith, di antara buah hikmah turunnya hujan. 1. Tauhidullah, yaitu supaya kita mentauhidkan Allah Ta'ala, karena Allah yang menurunkan. Kita mentauhidkan terutama tadi dalam bab rububiyah ya, tauhid rububiyah. Kita yakini Allah sebagai zat satu-satunya yang menurunkan hujan. Jadi kalau sudah kita kaitkan tadi, bintang-bintang saja tidak punya kehendak, apalagi pawang hujan gitu ya. Ya, beberapa waktu lalu ya ada gawe ya sirkuit supaya lancar ya, maka datangkan pawang hujan. Wah, ini ya, ini bentuk-bentuk kesyirikan. Ataupun ada gawe-gawe biasanya ya, mungkin ada pesta-pesta dan lain-lain ya, supaya lancar, tidak basah-basah, maka diturunkan diundang pawang hujan untuk mengalihkan. Nah, supaya nggak turun di daerah sini, turunnya di daerah sana.
Nah, jadi ini sama sekali ya tidak ada hubungannya ya, tidak mampu manusia melakukan hal seperti itu. Yang kedua adalah husnudzon billah, supaya kita berbaik sangka kepada Allah. Karena hujan jadi pembawa rahmat, maka kita berbaik sangka Allah menurunkan rahmat. Yang ketiga, takribun li ba'tsin nasi minal kubur. Nah, merupakan perumpamaan kebangkitan manusia dari kubur sebagaimana tumbuh-tumbuhan setelah kena hujan yang sudah kita ilustrasikan tadi. Yang keempat, raddun 'alal mulahidah az-zaimin bi anna tabi'ah hiyal mudabbirah. Bantahan kepada orang-orang ateis bahwa kejadian di alam semesta ini karena at-tabi'ah, karena alam kebetulan yang teratur saja ya. Jadi seperti itu tadi tahriyin, orang-orang yang meyakini menisbatkan nasib kepada waktu, kepada masa. Ini sebagai bantahannya, bukan semata-mata karena alam, tetapi ini adalah ada kholiknya, Allah Ta'ala. Yang kelima adalah quwwatul kholik wa dha'ful makhluk, menunjukkan betapa kuatnya Allah dan betapa lemahnya makhluk. Kita nggak punya daya kekuatan apa-apa. Kalau ditakdirkan kemarau panjang, naudzubillah, maka ya kita hanya bisa berdoa, istisqa ya, minta doa, minta turunnya hujan, hanya minta kepada Allah. Yang keenam adalah ghina al-khaliq wa fakrul makhluk. Allah Ta'ala tidak butuh kepada selainnya dan betapa makhluk itu fakir butuh kepada Allah. Jadi ghina al-khaliq, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluk siapapun, dan Allah dan makhluklah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, al-faidatu tsaniyah min sunanil matar al-qauliyah, di antara sunnah qauliyah Nabi ketika hujan. Jadi ada doa-doa, wirid-wirid yang bisa kita baca pada saat hujan, di antaranya Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Yang kedua, Allahumma shayyiban hani'an. Nah, jadi ya Allah berikanlah hujan yang menenangkan. Kadang-kadang ada hujan di samping ada petir ya, ada geluduk yang luar biasa sehingga kita panik. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita berdoa Allahumma shayyiban hani'an. Kemudian yang tadi sudah di dalam hadis, mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Kita diberikan hujan karena rahmat, karena fadilah dari Allah dan rahmatnya. Kemudian idza khasyiya ad-darar minal matar, apabila dia khawatir ada bahaya dari hujan, maka qala, hendaklah dia membaca Allahumma hawalaina wala alaina. Hawalaina wala alaina, artinya ya Allah hawalaina, artinya adalah berikanlah ya kebaikan kepada kami, bukan musibah atas kami. Jadi berikanlah hujan yang turun, itu adalah keberkahan, nikmat untuk kami yang manfaat, bukan azab. Karena ada cerita-cerita pada masa lalu justru ya mereka pada saat melanggar ataupun menentang para nabi dan rasul itu diturunkan sebuah mendung yang dari langit ya, seolah-olah ada hujan, padahal hujannya ini menjadi azab bagi kaum-kaum tersebut. Nah, inilah kata-kata, kalimat-kalimat yang biasa mudah, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban hani'an, inilah yang mudah yang bisa kita baca ya pada saat turunnya hujan. Al-faidatu tsalitsa, faidah hikmah yang ketiga, min sunanil matar al-fi'liyah, di antara sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat beliau membuka pada saat hujan ya, beliau kashfur ra'si liyusibahul matar ya, membuka penutup kepala agar terkena sedikit air hujan. Nah, pada saat di jalan ya, terutama pada waktu hujan yang pertama itu beliau membuka kepalanya dan ditimpai air hujan, karena ini insya Allah akan lebih menyehatkan ya. Ada sebagian terapi bagi orang-orang yang kena sihir ataupun kesurupan itu dengan diturun hujan-hujanan ya, maksudnya dia terapinya dengan air hujan. Nah,
Kemudian faedah yang keempat, fadilatun yajhaluha katsir. Ada banyak keutamaan yang tidak diketahui oleh orang-orang. Ad-du'a indan nida atau al-adzan wa waqtu nuzulil matar, yaitu doa pada saat azan dan pada saat hujan turun. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fintani matoratani, ada dua doa yang tidak tertolak. Ad-du'a indan nida wa tahtal matar, doa pada saat azan dan pada saat hujan. Nah, tahtal matar adalah pada saat turun hujan. Jadi ini doa waktu-waktu yang mustajab kita untuk memohon ya kepada Allah Ta'ala. Mari kita manfaatkan dua waktu ini dengan sebanyak mungkin berdoa sesuai dengan hajat kebutuhan kita kepada Allah, terutama hajat akhirat, hajat supaya kita nanti dimasukkan ke surganya, dikumpulkan dengan Rasulullah ya, dengan orang-orang yang soleh di surga dan seterusnya ya pada urusan akhirat. Yang kelima, al-faidatul khamisah, ahadits masyhurah ghairu sahihah muta'alliqah bisyita. Ada beberapa hadis populer namun tidak sahih terkait musim dingin. Misalnya ittaqul barda fa innahu qatala akhakum Abu Darda. Jauhilah hawa dingin karena ia telah membunuh saudara kalian yaitu Abu Darda. Batil, hadis ini adalah batil sanad dan matanan, dari sisi sanad dan matanya tidak benar. Abu Darda itu mati setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau meninggalnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak mungkin ya ada hadis yang menunjukkan Nabi sudah meninggal ataupun prediksi ini sesuatu yang tidak mungkin dikatakan beliau lah. Kemudian ada lagi hadis ittaqul barta fa innahu sari'un dukhulihi bati'un khurujuhu. Jauhilah hawa dingin karena ia cepat masuknya dan lambat keluarnya. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan sabda Nabi ya. Jadi ini adalah min qouli Umar radhiyallahu anhu ta'ala. Baiklah, saya kira cukup untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.